Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti sebelum-sebelumnya ada kami berdua, ada Bro Ayung di sana dan tentu saja Bro Ayung nanti akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Dan ya nggak usah pakai lama-lama ya. Bro Ayung monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Biru. Saya juga pengen nyapa teman-teman. Monggo. Udah lama soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di ngobor. Ada cerita apa Bro Ayung hari ini? Ya, ini ada cerita dari Pak Darmaji. Beliau adalah seorang petani, hari-hari ya sekarang kalau musim kayak gini lagi padi ya, lagi nandure padi, lagi nanam padi, emang air lagi banyak. Menceritakan sebuah pengalaman di masa mudanya dia dulu. Ya kalau sekarang mungkin umurnya sekitar 65 tahun, dulu waktu 40-an lebih lah. Jadi dia itu basicnya bukan petani sebenarnya. Jadi seorang montir, seorang mekanik gitu. Pernah kerja di bengkel tapi belum pernah punya bengkel sendiri katanya. Cuman sering kerja pindah dari kota mana begitu udah pernah. Nah pokoknya saya itu pengalaman. Hebat lah pokoknya. Saya kayak menang. Hebat. Iya pada maju. Saya langsung rokok aja gitu kan. Iya ngobrol rokoknya tak kepenak. Seperti itu kan. Ngokos pinggir sawah. Terus ngobrol. Masalah setan, masalah horor, saya kebek katanya. Saya itu penuh pengalaman tentang setan. Lumayan beberapa episode ya. Kayak apa? Tapi sedelat Mas Ayung, 2 detik, nongol hilang lagi. Wis. Sampai ada kisahnya enggak nongol tok. Lah sing suwe yang lama yang sampean itu ada pengalaman di situ apa membahayakan nyawa orang lain apa sampean apa keluar. Oh iya anak-anak katanya ada. Dulu waktu dia itu masih jadi tadi montir ya, dan saya spesialisnya di armada berat katanya. Oh ekskavator, mobil beko kayak gini Pak Darmaji. Ora, bukan yang seperti itu bis. Saya itu spesialis di bis lah. Pokoknya masalah mesin Hino, Volvo apa seneng lotok kabeh katanya. Oh iya bis. Terus sampean pernah ditakut-takutin sama hantu waktu itu atau gimana? Orang ditakut-takutin maning, bukannya cuma ditakut-takutin. Saya masuk ke alamnya hantu. Sama kayak gini katanya, sama kata. Itu pengalamannya Darmaji ya Bia. Kamu gimana? Ya ada warungnya, ada warung, ada kehidupan. Itu sama. ngambil rokok tadi udah dibakar belum? Rokok? Siapa? Si Pak Darmaji. Darmaji Kan belum. ngambil rokok, masih di sini. Kadang-kadang gitu. orang itu yang jarang-jarang ngerokok, udah ngeliat aja udah tenang Bi. Satu saat pasti tak hisap. Padahal mau tak masukin lagi kan. Masukin lagi gitu. Kelar satu udah ya pulang. Kelar cerita saya masukin lagi, dia ketipu. Enggak sih, akhirnya saya kasihan kan. Pak, itu dicoba Pak. Oh iya kelalen, astagfirullahaladzim. Gini Mas. Gini, pas gitu kan. Ini main ceritanya gimana? Waktu itu saya kan uplak-uplak katanya. Hari-hari itu adanya di bengkel. Kalau misalnya ada panggilan, terutama di PO yang saya pegang, asik. Padahal dia cuma kerja sih, tapi ngomongnya PO yang saya pegang. Ada panggilan, misalnya ada kerusakan di daerah Pemanukan, daerah Cirebon, di tol mana saya berangkat. Nanti kita perbaiki di situ. Lah, yang namanya das gelinding katanya, kepala itu pecah di dalam saya mobil yang saya perbaiki itu ada jajaran darah, jentik, tugel-tugelan driji katanya udah biasa. Tapi yang namanya hantu nongol itu belum pernah sekalipun. Palingnya kayak tadi, serepet hilang, nongol dikit hilang lagi. Saya nggak terlalu nggak pikir pusing. Yang penting ada duitnya. Nah tapi waktu itu saya udah muter-muter Manukan, darilah Ngetan juga udah pernah dihantuin malah di daerah sendiri katanya. Jadi dekat-dekat sini. Malah saya tiap hari juga lewat kalau mau berangkat ke sini. Jadi saya akhirnya saya orang dalam, orang dekat di PO tersebut, bis tersebut kan. Ponakan saya bisa nyupir. Akhirnya dia kalau misalnya bawa batangan sendiri kan harus bayarnya mahal. Harus ada bayar sekian berapa puluh ribu, berapa puluh juta untuk bisa megang batangan sendiri. Akhirnya dia cuman jadi supir pengganti lah bahasanya seperti itu. Nah kadang-kadang dia cuman
ngelangsir, bahasanya ngelangsir dari misalnya dari Tegal terus nanti di Purwokerto sampai kadang-kadang ke Pekalongan kayak gitu. Nah itu mobil itu pernah bukan dimasukin ke hanggar, ke bagasi, tapi sering-sering itu dibawa ke ya daerah dekat-dekat saya, daerah sini katanya. Jadi jalanan yang sepi, biar nanti berangkatnya dekat, di sana juga parkiran penuh katanya seperti itu. Kadang kita juga pernah lihat mobil kayak gitu kan ada senderan di sawah gitu kan ya, dekat-dekat sawah. Ya seperti itu Bi. Dan itu kejadiannya di Adiwurna. Di sinilah dekat-dekat di belakang begitu. Mobil itu yang dibawa sama ponakan saya di situ dan rusak. Posisinya ada masalah di rem. Rawa sih mas rem belum demene ya kayak katanya. Kalau misalnya nabrak kan, repot. Saya waktu itu ada di bengkel, di telepon. Om, sini om, bisa megang ini kapan? Saya nanti supaya bisa lancar semuanya. Ini pasti kerusakannya paling sedikit kok. Akhirnya saya, ya wis saya ke sana. Itu malam hari dan saya memang waktu itu dari Pemanukan, terus di sana di bagasi juga ada yang dipegang. Kemudian saya berangkatlah ke tadi. Padahal sekalian jalan pulang maksudnya, paling dipegang juga sebentar gitu kan. Pas sampai sana, saya dijamu macam-macam sama ponakan. Kata bocah royal katanya. Rokonyo, ciu cilikan. Ciu, udah ciu kata ciu cilikan botol cilik. Terus apa? Enggak ngat-ngat beres kayak kita beres kabeh. Nanti beres semuanya kalau ada ngat-ngat katanya. Sing rambut itu lah kak digituin maksudnya perempuan barengan aja nanti kan kalau di sini ini buat usaha repot katanya sampai senengnya kayak gitu Padahal masih enggak itu cuman bercanda saya pegang ya pakai bawa itu apa ya nyari triplek buat perbahan CB di bawah saya kan tadinya ngobrol-ngobrol dulu wong dekat rumah ya paling 10 menit juga nyampe ke rumah sampai ke sini kan. Ya saya anteran-anteran, santai-santaian karena memang diperbaiki paling bagian apalah di bawah. Saya udah tahu, saya montir pengalaman katanya. Jeli banget Bi, kata-katanya yang hebat banget lah. Ya, saya nggak apa-apa, yang penting saya tanya mana gitu kan. Terus ngomong sama ponakan saya kan namanya Juki ya. Juk kan balik Juk, kamu balik aja, siapa tahu nanti istrimu nungguin, mau bocah lagi meteng, lagi hamil. Sini mah aman, saya sendirian aja. Ini udah ada hangat-hangat. Kalau tinggal yo sesuatu, siapa tahu saya ada keperluan mendadak, saya dikasih uang kan. Wis anteng mas, di situ saya utak-utik, lampu ya ada, apa ada saya di bawah itu kolongnya mobil. Emang rem ada di situ om. Lah ya pokoknya saya masuk ke situ nggak usah nanya-nanya, katanya mau setan apa enggak sih katanya begitu. Yus lah. Saya baru itu nanya-nanya sama orang tapi galakan dia kan. Kemudian saya lagi utak-utik di bawah kolong bis ya. Terus padahal itu jam-jam itu masih ya sekitar 9:30-an. Emang di situ sepi. Bahkan konon itu ada kadang-kadang dulu itu kan sering ada pembegalan. Kayak orang pulang dari Jakarta pakai becak terus diadang motor, dipintain macam-macam gitu kan. Nah, kamu itu tahu ya yang tebu-tebuan itu? Iya om, saya kadang-kadang panggilnya om, kadang-kadang Wak. Iya om, saya pernah di situ. Bahkan saya pernah waktu itu mau jemput saudara saya namanya Mas Bewok. Dulu pernah diceritain ya. Terus motor saya berhenti karena ada separuh ular, tapi bentuknya kayak asap, tapi bagian belakangnya mambune mesti lecet banget, mesti baunya amis banget katanya. Iya om, sampean kok ngerti? Loh, saya lagi pas benerin kayak gitu, hampir mau gumoh, mau muntah karena saya biasa bau anyir orang tabrakan, orang apa itu biasa. Kalau ini amisnya amis bangsa maya-maya katanya, bangsa yang nggak kelihatan. Aduh, kayak nasi siluman, kayak mampu siluman kata Pak Darmaji, bau siluman ya. Terus saya itu mulai tengok-tengok kok ya, nggak ada yang lewat sama sekali kan. Kadang-kadang keluar melodot, melihat ke samping, emang sepi gak ada siapa-siapa. Saya nyalain rokok sambil utak-utik lagi. Lah kok rame, lama-lama kok ada rame-rame yung. Maksudnya rame-rame apa? Kayak orang imtihan katanya. Imtihan itu madrasah. Iya kayak karnaval Bi. Jadi ada suara semacam suara drum-band, iring-iringan orang banyak banget. Arahnya dari mana? Kalau jalanan itu kan Ngetan Ngulon. Arahnya dari lor. Arahnya dari lor jauh lah sayup-sayup.
Saya sambil utak-utik sambil ngerokok, saya mikirnya begini, orang masa iya jam segini mau jam 10 acara, kalau misalnya ada mantenan, ada karnaval, ini juga hari apa? Kok nggak ada rame-rame politik, nggak ada rame-rame apa? Kok ada suara dombrang-dombreng, kok makin deket? Apa ada orang sunatan yang nggak jam segini, mantenan juga nggak jam segini? Lama-lama makin deket, kayak pikiran kita diwalik, Yung. Emang anak gitu. Emang ada Pikiran tadinya di kiri. Maksudnya itu istilah kayak diselimurin begitu ya. Selimurin dia apa ya? Dibikin ya kayak nggak biasanya. Ya. Iya kan? Jadi jalanan itu ngeliatan ngulun. Seakan-akan saya pas nengok ke arah kanan, itu ya itu jalanan. Ya di lor itu jalanan. Jadi kelihatan gitu loh, di bawah kolong itu ada arak-arakan, banyak lampu, itu ke arah kami, ke arah saya. Iya temenan, beneran ada drum band, ada iring-iringan, gruk, makin deket. Penasaran, saya kan dulu melu marching band katanya. Kebiasaannya macam-macam banget Darmaji. Jadi pernah ikut kayak sing ngabudeng, arang-arangan gitu, deng. Saya seneng yang kayak gitu. Saya anak berapa kali yang sunatan nanggapnya itu semua sama kuntulan katanya. Kuntulan kesenian yang itu kan. Ya kan. Terus saya ada ketawa tuh kalau cerita ini ya. Saya langsung keluar, saya nonton. Wah, dari dalam apa dari sini aja ya. Bisa kelalen pet-petan. Jadi jalan itu kan madepnya ngetan ngulon. Kenapa saya ngadep sana itu jalan halus dan aspalnya orang blokok-blokok. Aspalnya itu nggak bolong-bolong. Saya ngeliatin, kok nggak nyampe-nyampe. Lampunya sama kayak lampu kita. Enggak, kayak orang apa ya, kalau puasa itu grebek Ramadan atau apa gitu loh, pakainya obor-obor kayak gitu, rame meriah. Pas sudah deket di yang di depannya bapak-bapak semua, tapi bocah-bocah itu muka-mukanya mungkin orang-orang usia 25-27 tahun sampai 30 tahun. Mereka tuh pakainya pada kayak pakaian Jawa semuanya, rapi banget. Itu paling depan kayak nggawa bendera panji-panji begitulah ya. Tapi saya nggak sempat baca itu tulisannya apa. Saya ngeliatnya itu yang di belakang itu. Kalau tulisan Jawa dia juga nggak bisa baca. Iya, sosokan aja itu. Sosokan. Jangan Darmaji ngarang. Ngarang. Terus gimana, nggak apa-apa ya. Nah, terus saya kira dia jalan deket. Jalan kan drung bagian belakangnya. Tak dengerin drum bandnya modelnya bukan sing rene kena, lagunya bukan kesinian. Kayak era-era peperangan ya, reng kayak gitu model. Dicontohin waktu itu. Rokoknya kan habis. Udut mana waktu. Iya. Cepet ya berarti ya. Cepet ya berarti ya. Lama, tapi kan dipercepat diceritain nih. Padahal saya udah bosan banget waktu itu. Saya banyak dimarahin sih waktu cerita. Karena kan saya itu di belakang yang mas-mas itu. Jadi dia pada main lah kayak orang-orang bersilat-silat begitu. Atraksi. Tapi kan saya rada bingung juga. Saya nonton sendiri ngapain main? Itu kan ngomongnya main gitu kan. Ngapain? Apa emang sepanjang jalan lurus begitu? Sampai nyapa salah satu dari mereka. Ya enggak, saya cuma nonton sambil udut. Apik ya begitu kan. Terus lewat, tapi saya fokusnya di belakangnya mereka. Yang laki-laki itu kan banyak, sekitar mau 20 orang lebih, tapi dua-dua begitulah. Itu malah enggak semua jalan dipakai, masih ada lega lagi. Di bagian belakangnya itu ada perempuan pakainya kebaya kabeh, kayak orang manten begitulah. Ayu nemen. Nah itu paling saya seneng. Cantik banget. Saya nyampe, Mbak, yuk tak ledekin, bener-bener lah. Sampai saya tangan pengennya plek kayak gitu, tapi takut ada yang, saya kan sendirian, mereka banyak banget. Saya cuma ngeliatin di bocah ayu temen. Belakangnya itu, ya itu drum band, dang. Kayak company modelnya. Jadi pakaian-pakaiannya kayak company lah gitu ya. Terus belakangnya lagi itu ada iring-iringan itu mungkin bendera atau pemimpin-pemimpinnya, atau ya yang dijunjung sama mereka atau apa. Ini saya sudah mulai berpikir ini bukan acara mantenan, tapi kayak semacam karnaval. Pikiran kayak ngadu Yung antara nyata atau enggak, ini bener apa enggak. Ada iring-iringan kayak semacam pir ataupun dokar yang sini kan ada dokar, tapi delman tapi bagus, delmannya bagus, kayak model dirias-rias begitu. Terus ada orang-orang cantiknya di dalam,
ana pangerane lah di situ. Nah pas di depan saya berhenti, dia itu senyum kayak apa ngono kayak. Mungkin aku ada keturunan wong hebat kan ya. Katanya Dermaji ada keturunan orang hebat. Keturunan doang gitu. Keturunan. Jadi yang itunya, yang ratunya katanya begini Bi, katanya hormat. Sampean yo memang hebat mesti sampean ada turun hebat saya bilang gitu kan. Nah, ada kayak gitu. Nah saya senyum lagi ya. Terus seakan ada salah satu dari mereka, berarti yang iring-iringan belakangnya, bukan pan melu-melu, kalau mau ikut-ikut. Di belakangnya masih panjang. Tapi yang aneh panjang itu modelnya macam-macam tapi nggak jelas setelah yang dokar itu semuanya nggak jelas yang panjang di belakang. Tapi seakan-akan udah aja habis begitu loh ya di depan. Dan saya langsung ngikutin di belakangnya. Saya ngikutin di belakangnya, wis lupa semua yang namanya bis itu harus dandanin, harus apa. Saya pokoknya ikut dan tahu-taunya wong namanya saya mungkin masuk ning alam belis kata begitu ya. Tahu-tahu saya itu di tengah-tengahnya perempuan-perempuan yang ayu-ayu itu loh di depan itu, yang pakai kebaya itu. Ya seneng banget, bahkan ada yang gandeng kayak ya saya itu kayak wong gagah bener-bener lah. Saya seneng banget satu iring-iringan, nggak tahu menau, tahu-taunya ada di sebuah tempat apik banget, mewah banget di sana. Jadi dikasih jamuan, pasonya itu nggak kayak orang-orang sini paling nampan apa, gede banget katanya Bi. Panganannya nggak ada yang nggak enak, tapi nggak ada lampunya ya kayak gitu aja semuanya. Remang suasananya kayak gitulah. Terus saya ya mendem mana ada minuman di sana. Saya tapi nggak ada kesempatan ngobrol sama ya mungkin ya ratunya atau apa nggak ada. Tapi sama rakyat-rakyat itulah penggawa-penggawanya. Kalau betah di sini aja katanya begitu. Ya siap ya katanya Bu. Saya di sini betah mendingan di sini. Kalau saya pulang nanti aja wis. Yang penting saya lagi betah di sini. Tapi saya di sininya nggak kalau itu alam jin atau alam apa ya. Alam barzah gitu. Alam barzah. Nah wis ya, saya itu minum-minuman yung pakainya gogok semua itu yang dari tanah. Mendemnya cepet banget yung, nggak kayak ciu katanya, nggak kayak ciu, cepet banget saya tontonnya. Padahal dia itu udah mendem tadi udah minum. Padahal udah minum ya, itu kan tambahan berarti kan Bi. Iya, tahu-tahu saya itu pagi-pagi ditendang-tendang ning ponakan, tendang-tendang sama ponakan katanya. Oh jadi malam itu minum, dia mabok, di sana, ketiduran. Tiduran di sananya itu mabuk tiduran, di sini itu perempuan semua hampir mau muda kabeh mau nganu dia lah. Tapi suaranya laki-laki. Suaranya laki-laki. Ya enggak, suaranya perempuan. Pokoknya saya indah-indah Om atau Wak, sampean indah-indah tapi mabuk ya juga nggak kerasa apa-apa. Makanya saya nggak tahu, saya pokoknya ketiduran itu ada yang nendang-nendang kaki itu sakit banget. Aku langsung tangi jeduk, langsung nabrak bawahnya di situ loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa sih? Saya itu pokoknya kejedok berapa kali, itu ponakan saya si Joki. Lagi apa nih, malah turu katanya, malah tidur di situ. Ya ada botolnya ya di situ. Jadi saya itu dicariin sama Juki ponakan. Terus Juki itu nggak dapat karena dia tetap nyarinya kan di atas ya di mobil. Terus nyari ke sekeliling tapi ada sepeda motornya. Orangnya itu nggak ada. Dikasih unjuk sama tukang ngarit. Mas, ana wong turu kuwi sore bis katanya. Itu ternyata Darmaji kan. Saya biasa percaya ditendang-tendang sama Joki. Akhirnya, ya Allah, Joki aku nang ndi, saya di mana? Di mana ya nang bis? Coba nggak ngomong. Saya nyalain bis sampean gepeng katanya begitu kan. Aku digawening Bangsa Maya-Maya. Saya dibawa ke Bangsa Maya. Nggak percaya, Bi. Padahal saya aja diceritain kurang percaya di waktu itu. Tapi meyakinkan banget karena ada tambahannya. Tambahnya gimana? Gini, kata Pak Darmaji, waktu itu kan nggak selesai. Oh terus nak ngebunyi katanya. Terus. Oh itu bus belum bisa berangkat gitu. Belum bisa karena memang ada masalah di rem. Belum selesai Om. Burung wong saya keburu teler. Wis nggak usah cerita yang macam-macam sampean keburu teler di bawah. Ya wis, ya udah. Ini diselesain, ya nggak bisa, saya mau pulang dulu, mau setor muka ke keluarga. Saya pulang sore sekitar jam 4, saya ke situ lagi, saya beresin mobil sampai selesai itu 7:30, dan ada perasaan kayak 8 malam.
pengen nantangin sebenarnya aku dibawa kemana sih, kok jalan itu kan sawah, kenapa ada jalanan dari sana, berarti kan jalan kita itu ngetan ngulon, jalan mereka itu lor ngidul. Itu saya bawa lampu yang diindas, ini arahnya apa, headlamp lah, lampunya tukang obor, saya pakai di sini. Lah work katanya, saya nggak work, saya itu jalan itu ngidul. Karena waktu itu tebu-tebukan lagi, udah ditebangin ya, ada setapak. Saya itu pelan-pelan jalan. Tapi bener-bener orang ngaco, sampai minum lagi. Iya, minum lagi. Jadi berani begitu kan. Mereka tuh ujungnya ke sana, saya dibawa ke sana. Berarti di sana itu istananya. Dan saya udah tahu itu pasti bukan bangsa manusia kan. Pengen lihat lah saya itu dibawa kemana, di situ itu ada apa. Saya jalan ngidul. Tahu-taunya dari sawah di sini yang dia jalan. Ini ada jalan aspal asli ya. Lama-lama ngincup begini nih. Jadi satu deketnya aspal. Ngapain saya jalan susah-susah, mendingan saya jalannya ke aspal juga. Akhirnya saya pikir jalan ini dari tadi saya sini susah-susah ngelewatin bekas tebukan, di kaki sakit ya. Akhirnya naik ke aspalan. Dari tadi naik ke aspal kepenak sana terus di sana. Kalau sekarang itu jadi tol. Dulu di situ tuh banyak kobangan bekas bata yang banyak itu, banyak kobangan bata. Di sana berhenti saya karena apa ya, perasaan saya kan perasaan pakainya katanya begitu. Perasaan saya itu mengatakan di sinilah waktu malam itu. Jaraknya kurang lebih sekian gitu. Dan itu nggak bisa ditipu. Saya itu orang nggak tahu tapi saya perasaannya tajam. Iya wis tajam wis, saya bilang begitu kan. Berhenti di situ sendirian, nggak ada orang ngobor, nggak ada orang apa. Malah saya bilang begini, kan harus dipancingi iwak mesti akeh, ikan pasti banyak. Oh waktu itu kubangannya masih ada ya? Masih ada. Saya di situ belum ada tol. Saya berhenti di situ terus. Berarti sekitar jam berapa? Ya jam 9 lebih berarti di situ. Saya yang penting bawa rokok, bawa ciu, enggak saya, tapi masih puyengnya rada ada. Ngenteni saya itu menunggu, siapa tahu ada iring-iringan kayak kemarin. Tahu-taunya saya lagi lihat-lihat begitu, entah ngantuk entah mabok, dicolek dari belakang. Nang kene maning. Kayak bahasanya apa ya? Kok Rika maning, berarti kamu lagi katanya, kamu lagi. Mas, saya manggilnya Mas sama yang pakaian Jawa-Jawa itu. Ada di situ. Mas, sampai istana ini bisa ngaco kabeh loh. Dia tuh ngaco kayak saya itu seakan-akan sampai mabuk sih. Yang bilang jadi nggak ada takutnya, ngomong begitu. Iya saya nggak ada takutnya. Padahal kalau dinalar saya waras nggak berani mungkin. Saya ngomong, sampai istana di mana? Di istana aneh katanya. Dia bilang ini istananya. Itu di depan. Kok bahkan itu langsung jadi istana. Itu banyak macam-macam. Ada yang lagi jaga, lagi wirawiri. Itu saya tuh ngerasa takut. Padahal nantangin saya takut. Saya, mulai, aku kan balik baik. Aku mau pulang aja. Katanya mau ke istana. Ya mau laporan. Ayo nggak apa-apa. Sampean udah dianggap apa ya warga sendiri, bahasanya seperti itu. Ciumnya jaluk kok. Nggak bawa ya? Nggak bawa. Dia yang minta. Ada teman-teman nggak gitu? Nggak sih. Cuma saya lagi mabuk kayak itu, ketakutan banget, benar-benar ketakutan. Terus saya mau pulang, dipegangin terus cengelnya di sini, dipegangin terus. Saya, orang mas, tolong mas. Itu kan bangsa jin. Ya nggak tahu, saya wong wujudnya mas saya manggilnya mas jangan mas, dipegangin nggak bisa lepas sama sekali. Jadi sininya nih kayak baju saya tuh diginiin, pakai kaos waktu itu, dicekal. Saya nggak bisa ngelihat ke belakang. Pokoknya mau lari terus nggak bisa. Tolong mas, saya mau pulang mas, saya nggak mau. Saya juga nggak nantangin. Itu lama lah, sekitar beberapa menit. Saya teriak-teriak tolong sampai ini yang di sini cek. Siapa tahu ada orang gitu lebih minta tolong. Itu nggak dilepasin sampai benar-benar saya kelelahan. Terus saya keinget sama Gusti Allah. Baru keinget sama Gusti Allah. Ya Allah, nyuwun ngapurane ya Allah. Saya sudah sombong, saya sudah banyak lakuin selama hidup yang enggak baik-baik. Tolong dibantu ya Allah. Saya berlindung padamu, kayak gitulah ya. Pas itu tangan saya enggak sengaja plek begitu. Kayak apa? Wit-witan, Bi. Ternyata itu pohon, dan yang nyangkol di sini itu pohon. Jadi ada ranting yang potongan bekas gergaji, nyangkol di sini. Di sininya dia. Bang, saya terima digituin ceritanya ini loh ya. Ada orang tuh, bang, saya mau dibeli witan kunyuk digituin.
pukulin lo wit betul ini ledes kabeh. Menyesal lah. Menyesal gitu kan. Nah, ternyata setelah itu kan saya langsung ngenturit Mas, mlayu ngalor. Saya lari ngalor. Wis pokoknya sereg-seregan. Nggak di aspal, gobloknya saya kayak orang mendem lagi lewat bekas itu tadi. Sampai emang goblok. Bekasnya tebu lagi, cecel kafe ya, langsung sampai ke mobil. Itu ketemu Juki. Seneng dia om. Kasih malah nih, apa ya namanya, istannya Bliss, katanya istannya Bliss. Oh ngedan, kasih botolan lagi. Nah iya kayak gini. Tapi aku nggak ngarang, asli ketemu, nggak ada yang percaya. Sampai cerita sama kamu, berarti puluhan tahun nggak ada yang percaya, Bi. Apakah saya harus percaya, Bi, ya kan? Tapi ini berarti yang nonton juga nggak usah percaya. Nggak usah percaya, tapi kadang-kadang ya ada begitu. Kalau menurut penaran saya mungkin karena halunya orang mabuk, Bi. Tapi walaupun di situ ya konon serem banget. Banyak kejadian lah, nggak 1-2 orang, termasuk saya sendiri pernah ngalami kayak gitu lah ya. Tapi nggak separah tadi itu, maka ada mabuk-mabuknya. Anak udah maning ya, sudut lagi. 3 batang kena. 3 batang kena saya pala. Ceritanya dipanjang-panjangin soalnya tadi. Mungkin. Oke. Ya. Tapi seru lah, seru. Ceritanya siapa tadi Pak Darmaji. Ya. Pak Darmaji. Ya itu daerah situ emang tahu sih nggak jauh dari sini, lumayan terkenal lah. Dulu itu lumayan terkenal, cukup angker. Ada bahasanya tuh jin buang anak apa ya? Iya, dulu banyak kanan kiri itu sawah tebu. Kalau sekarang udah jadi sawah padi, tapi sebagian itu udah dibangun perumahan. Kalau sawah-sawahnya kan sawah padi kan, udah nggak ada tebunya. Itu aja. Terima kasih Bro Ayong, terima kasih Pak Darmaji yang udah kita ceng-cengin tadi, mohon maaf ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga kita bisa terhibur dan mengambil sesuatu yang positif. Kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Baik, doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.